Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala fakhril kainat Sayyidi sadat Muhammad ibn Abdillah Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk senantiasa memperbaiki diri dan memperbanyak bekal kita dengan amal soleh tentunya. Kita akan melanjutkan kisah Nabi Nuh alaihissalam. Kemarin kita sampai kepada kisah yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, surah Hud ayat 43. Ketika air bah sudah mulai membesar, hujan, tidak hanya hujan atau tidak hanya air yang turun dari langit, tetapi ada air yang keluar dari perut bumi, sehingga begitu cepat air tersebut. Sementara Nabi Nuh alaihissalam telah mengajak orang-orang yang beriman, termasuk keluarganya, untuk menaiki kapal atau perahu bahtera. Tetapi setelah beliau cek, yang hadir itu hanya Ham, Sam, dan Yafus, sementara Kan'an tidak ada. Sebagai seorang ayah yang baik, walaupun anaknya durhaka, beliau tetap cari. Sampai kemudian beliau tanya-tanya, dan di dalam Al-Quran diabadikan dengan kalimat yang begitu indah. Apa kalimatnya? Wa nada Nuhun ibnahu. Nabi Nuh alaihissalam memanggil putranya dengan panggilan yang begitu indah. Ya bunayya, begitu penuh dengan kasih sayang. Wahai anakku tercinta, dipanggil-panggil tetapi tidak nyaut, ditanya-tanya, sampai ketemulah bahwa Kan'an ini sedang berkumpul bersama orang-orang kafir. Kemudian beliau berkata kepada Kan'an, ya bunayyar kam ma'ana, wahai anakku tercinta, naiklah bersama kami ke perahu ini. Wala takum ma'al kafirin, jangan sekali-kali engkau bersama orang-orang kafir. Mendengar panggilan ayahnya, apakah kemudian Kan'an menjawab? Ya, menjawab, tetapi jawaban yang tidak memuaskan bagi seorang ayah tentunya. Kenapa? Sebab ayahnya mengetahui bahwa ini adalah azab Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Kan'an? Kan'an menjawab, qala sa'awi ila jabal ya'simuni. Abah, aku akan berlindung, aku akan naik ke gunung supaya aku terjaga, terlindungi minal ma, dari air bah ini. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam menjawab, la asimal yaum min amrillah. Wahai anakku, hari ini tidak ada perlindungan dari azab Allah illa marrahim, kecuali yang Allah berikan rahmat. Itu di dalam Al-Quran dialognya memang satu kali, tapi berulang beberapa kali, tetap tidak mau, sampai kemudian bahala bainahumal mauju, terhalang oleh ombak yang begitu besar. Di ayat ini disebutkan ombaknya itu kaljibal, bagaikan gunung. Ini saking tingginya, ya, wallahu alam, tidak disebutkan berapa meter, 50 meter atau berapa. Fakana minal mughraqin, dan terbukti bahwa Kan'an ini termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, tentu
ini menjadi sesuatu yang sangat menyedihkan bagi Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana tidak, bahwa ternyata beliau walaupun Nabi, Rasul, tapi tidak mampu memberikan hidayah kepada Kan'annya, putranya. Kenapa? Karena hidayah adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kita ketahui, contoh-contoh ini tidak hanya ada pada Nabi Nuh alaihissalam. Kita mengetahui Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mampu mengislamkan Azar. Kita mengetahui bahwa Nabi Lut alaihissalam tidak mampu mengislamkan istrinya. Bahkan istrinya lah yang meminta tamu-tamu itu. Ya, tamu-tamu yang ganteng-ganteng itu, padahal itu malaikat ya, memberikan informasi. Termasuk Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mampu mengislamkan pamannya, padahal pamannya baik. Dari umur 8 tahun beliau diurus, ya kan, dilindungi, ya, termasuk dididik juga, ikut dalam beberapa perang ketika beliau masih remaja, sampai kemudian ikut juga berdagang, ya, belasan tahun. Sampai beliau itu termasuk sukses. Bagaimana tidak sukses? Umur 25 tahun ketika beliau menikah, ya kan, dengan Siti Khadijah, walaupun yang melamarnya dari pihak perempuan melalui seorang khadim, pelayan namanya Maisarah. Maisarah itu laki-laki, Pak. Memang seperti perempuan ya. Itu namanya muannas majazi itu. Jadi Maisarah itu laki-laki, ya. Tetapi ternyata Nabi itu memberikan contoh yang luar biasa, karena beliau memang mampu begitu. Apa maharnya? Dalam literatur disebutkan, Pak, maharnya 100 ekor unta. Jadi kalau kita lihat 100 ekor unta harganya berapa ya? Kalau 40 juta itu 4 miliar, Pak ya. Nah, kira-kira hari ini yang maharnya 4 miliar siapa ya? Nah, kira-kira gitu. Begitulah Rasulullah SAW, ya karena mampu sebetulnya menghargai perempuan, ya, padahal majikannya, tuannya, dan dipercaya dan sebagainya. Walaupun nanti dalam beberapa hadis kata Nabi kan, perempuan yang terbaik adalah perempuan yang memudahkan maharnya bagi calon suaminya. Bahkan sampai-sampai iltamis walau min hadidin, walau min khatamin hadidin. Berilah mahar walaupun hanya terbuat dari cincin besi, gitu kan. Nanti di hadis yang lain disebutkan berilah mahar untuk istri kalian walaupun hanya membaca Al-Fatihah. Jadi ada model seperti itulah. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, mari kita lanjutkan. Wakila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma wa qudiyal amr. Singkat cerita, tidak disebutkan di dalam Al-Quran berapa lama itu perahu berlayar, ya, tidak disebutkan berapa lama, apakah harian, mingguan atau bulanan, wallahu alam. Yang jelas di ayat 44 ini langsung saja Allah memerintahkan kepada bumi, ya ardu, wahai bumi, ibla'i, telanlah ma'aki, airmu. Jadi air bah yang tadinya menutupi bumi ini kemudian ditelan oleh bumi air. Artinya air yang ada di permukaan itu masuk ke perut bumi, gitu. Kemudian perintah yang kedua, waya sama'u, wahai langit, akli'i, berhentilah engkau turun hujan, gitu kan. Jadi putus, ditutup saja pintu langitnya, jangan turun hujan. Wagidul ma'u, kemudian air pun saat, ya, naon saat bahasa Indonesia itu, surut, ya, surut. Nah, kemarin saya jelaskan bahwa dari dampak dari banjir zaman Nabi Nuh alaihissalam ini, kemudian terjadi perubahan secara geografi, ya, muncul pulau baru ataupun yang tadinya menyatu kemudian jadi lautan, wallahu alam. Wa qudiyal amr, selesailah urusan. Urusan apa?
Urusan doanya Nabi Nuh alaihissalam yang diabadikan di dalam surah Nuh, yang Rabbi la tadar. Ya Allah, jangan kau sisakan orang-orang kafir ini di bumi. Karena mereka pun kalaupun punya anak, dia kafir lagi. Nah, ini sebetulnya bukan, kalau kita lihat kan seperti frustasi gitu ya. Tidak, bukan gitu ya. Ya wallahu alam, kira-kira seperti itu. Ya memang kalau Nabi Muhammad Rasulullah SAW kan tidak sampai begitu ya. Ketika ke Taif, Bapak Ibu, ini populer, masyhur ya. Ketika beliau ke Taif untuk berdakwah, dan pada tahun itu disebut juga Amul Huzni ya, tahun kesedihan. Bagaimana tidak dalam satu tahun 2 orang yang beliau cintai kan wafat. Abu Thalib pamannya, termasuk juga istrinya Siti Khadijah, ya kan? Kemudian walaupun ada tasliyah ya, ada tasliyah beliau di Isra Mi'rajkan misalnya, tapi ketika ke Taif itu beliau berdakwah, apa yang beliau dapati? Dilempari oleh anak-anak, bayangkan. Tidak hanya orang dewasa, oleh anak, sampai kemudian berdarah, sampai kemudian beliau pun berlari keluar dari Taif ya, bersembunyi di sebuah kebun ya, milik penganut atau pengikut Nabi Yunus alaihissalam di situ. Kemudian berlindung dan dijamu oleh yang punya kebun itu. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika ditawarkan oleh malaikat Jibril supaya kota Taif ini diluluhlantahkan, dibalikkan, yang atas jadi di bawah gitu, mungkin diangkat kemudian dibalikan gebruk gitu kan. Apa jawaban Nabi? Jangan, kan gitu ya. Kan malaikat Jibril hanya yang eksekusinya, tetapi syaratnya kan nabinya mau berdoa enggak gitu. Nabi berdoa, Allah kabulkan, ya eksekutornya malaikat Jibril, kira-kira begitu. Tapi Nabi tidak mau. Malah muncul doa yang sangat populer kan. Allahumma hdi qaumi fa innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, berilah mereka hidayah. Mereka berbuat seperti itu karena mereka tidak tahu bagaimana aku berkomunikasi dengan orang yang tidak tahu. Jadi begitu kasih sayang Rasulullah SAW tidak hanya kepada umatnya atau sahabatnya yang beriman, kepada yang belum beriman pun beliau doakan. Ini yang sungguh luar biasa ya, jiwa pemaafnya dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, singkat kisah Nabi Nuh alaihissalam, wastawats alal judi. Kemudian perahu itu bersandar di sebuah bukit. Nah ini disebut ya, nama bukitnya adalah Bukit Judi ya, tapi bukan judi gitu ya, bukan. Namanya Judi, itu nama sebuah bukit ya. Ada yang mengatakan itu di daerah pegunungan Ararat Turki ya, ada yang mengatakan di sebelah Libanon, wallahu alam. Karena jangankan ini ya, Ashabul Kahfi saja ada 2 versi Pak. Satu memang di Turki, yang kedua di Yordan. Dan saya pernah, kalau ke Yordan karena pernah tugas ngajar di sana, itu kalau di dalam Al-Quran kan disebutkan kampungnya Rakim ya, Rakim. Ketika saya lihat, ternyata memang di situ ada gitu kan, beberapa yang kuburan dari Ashabul Kahfi. Tapi versi yang lain ternyata di Turki juga ada. Wallahu alam. Wakila bu'dal lil qaumil zalimin, sehingga dikatakan jauhlah rahmat kepada orang-orang yang zalim. Ayat yang ke-45. Nah, ini yang ingin kita renungkan Bapak Ibu ya. Wa nada nuhu rabbahu. Ini bukti penyesalan. Ada rasa ketidakpuasan di dalam hati Nabi Nuh alaihissalam ketika beliau kemudian berdoa ya, kepada Allah. Kemudian beliau berkata begini, Rabbi innabni min ahli wa inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin. Ya Allah, Kan'an itu kan putra saya, dia termasuk keluarga saya, dan engkau sudah menjanjikan kepada saya bahwa keluarga saya akan selamat. Seolah-olah protes kepada Allah Nabi Nuh ini ya, dan engkau sebaik-baik yang menghukumi. Apa jawaban Allah dari eksepsi Nabi Nuh alaihissalam ini?
Allah kemudian berfirman, qala ya Nuh, ayat 46, wahai Nuh, innahu laisa min ahlik. Ketahuilah, sesungguhnya Kan'an itu tidak termasuk keluargamu. Dalam tafsir disebutkan, yang dimaksud, yang diselamatkan itu yang beriman. Kalau tidak beriman, ya tidak akan selamat. Satu, jadi ternyata Kan'an itu, ya, menurut Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak termasuk dari keluarga Nabi Nuh alaihissalam. Bapak Ibu yang Allah muliakan, contoh dalam sebuah hukum syariat, mohon maaf, ketika seorang anak ingin segera dapat harta warisan, lalu apa yang dilakukan oleh anak durhaka? Dia bunuh orang tuanya. Dan itulah yang terjadi asbab daripada surah Al-Baqarah kan. Kenapa dinamai Al-Baqarah, sapi betina gitu kan. Ceritanya sangat panjang, tapi kira-kira itu adalah membuka tabir atau rahasia pembunuhan. Ya, kenapa dibunuh? Karena ingin segera dapat warisan. Dan dalam ajaran Islam, anak yang membunuh orang tuanya, yang tadinya dia jadi ahli waris, karena sebab membunuh dia jadi tidak masuk ahli waris. Kenapa? Karena dia sebabnya membunuh gitu. Dan itu kan terjadi. Nah, jadi kalau kita hubungkan dengan ayat 46 surah Hud ini, ada korelasinya antara taruhlah syariat di zaman Nabi Nuh alaihissalam dan syariat kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, ini yang sangat menarik sebetulnya. Setelah Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, Nuh, bahwa Kan'an itu tidak termasuk keluargamu atau bukan anakmu, kira-kira begitulah, gitu ya. Memang dalam riwayat ada mengatakan Kan'an itu anak tiri katanya, anak bawaan istrinya, wallahu alam, tapi ya. Ada juga mengatakan anak kandung, wallahu alam. Nah, yang kedua ini, wahai Nuh, innahu, sesungguhnya Kan'an itu amalun ghairu sholihin, amal yang tidak soleh. Artinya Bapak Ibu, kalau kita, ini kan mantuknya ya, mantuk itu teksnya berbicara seperti itu. Dalam usul fikih ada mantuk, ada mafhum. Nah, mafhumnya adalah, mafhum mukhalafahnya adalah bahwa ketika kita punya anak dan anak kita itu soleh, itu amal bagi kita. Makanya anak-anak yang belum baligh, kemudian Bapak Ibu didik puasa, walaupun hanya setengah hari atau tidak khatam, artinya dia belum baligh, belum mumayyiz, belum wajib gitu kan. Tapi pendidikan kan harus sudah dimulai. Pertanyaannya kan gini, apakah anak yang belum baligh ketika dia sholat, baca Al-Quran, puasa, dapat pahala? Padahal belum baligh. Maka jawabannya, dia dapat pahala. Kemana pahalanya? Padahal belum ada catatannya, belum punya rapotnya. Pahalanya dikembalikan kepada kedua orang tua yang susah payah dia mendidiknya. Maka Bapak Ibu, jangan pernah kita bosan membangunkan anak untuk sholat subuh. Karena terus terang saja sangat-sangat berat ya. Berkali-kali itu sabarnya luar biasa. Bahkan kalau perlu anaknya dipangku, diakod, diwuduan gitu kan. Atau kalau perlu airnya dibawa saja, wuduan di situ. Ya, suruh sholat sambil nunutan juga. Kenapa ya? Karena pembiasaannya kan luar biasa. Kesuksesan dan sebagainya itu kan kalau para ulama bilang itu diawali dari tahajud. Mereka menulis, mereka berkarya, terutama Ramadan ya. Banyak para ulama yang berhasil mengarang kitab itu di bulan suci Ramadan. Karya-karya yang begitu luar biasa. Yang kalau hari-harinya dihitung secara statistik, itu lebih banyak halamannya daripada, lebih banyak karangannya, tulisannya daripada umurnya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kemudian yang ketiga, fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Hei Nuh, jangan sekali-kali kau bertanya sesuatu yang engkau kemudian tidak memiliki ilmunya. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Aku memberikan nasihat kepadamu supaya engkau tidak termasuk orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak tahu. Akhirnya kemudian Nabi Nuh alaihissalam berkata, Rabbi inni a'udzubika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Aku bertanya seperti ini karena memang aku tidak tahu.
wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Seandainya engkau tidak mengampuniku, seandainya engkau tidak memberikan rahmat kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang merugi. Nah, kemudian setelah itu qila dikatakan ayat 48, ya Nuh, wahai Nuh, ihbit bisalamin minna. Nah, kalau ihbit itu kalau pesawat landing gitu ya, kalau perahu merapat gitu ya ke pelabuhan, ya ini ke Bukit Judi tadi. Wa barakatin alaika, semoga keberkahan ada padamu, kebaikan-kebaikan, wala ummamin mimman ma'ak, juga kepada umat-umat yang bersamamu, wa ummamun, dan umat-umat yang kemudian aku akan berikan mereka kesenangan dan sebagainya. Tilka min amba'il ghaib. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kisah Nabi Nuh alaihissalam ini termasuk berita-berita besar. Amba itu kan dari naba'a ya. Naba'a itu al-khobar al-azim, berita yang besar. Orangnya yang membawa berita besar disebut nabi, ya. Termasuk berita besar itu yang memang tidak diceritakan melalui lisan, tapi diketahui dengan wahyu. Termasuk juga hal-hal yang berkenaan di alam barzah gitu kan, alam kubur. Kan Bapak Ibu sudah Allah bocorkan apa yang akan ditanyakan di alam kubur, itu sudah Allah bocorkan kan. Man rabbuka, siapa Tuhanmu, waman nabiyuka, siapa nabimu, wama imamuka, siapa imamu, kan gitu ya, wama dinuka, apa agamamu. Itu sudah ada bocoran. Tetapi kan sudah ada bocoran tinggal ngapalkeun we engke dijawab, kan nggak begitu gitu ya. Atau misalnya kursusnya bahasa Arab, engke ngajawab, tidak begitu. Kenapa? Karena yang menjawab adalah amal-amal kita, tergantung amal-amalnya. Kumaha tuh ibu can pernah belajar bahasa Arab, makanya ditanyanya ku bahasa Arab. Nah, tentu bukan seperti itu juga gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini kalau ada ada petanya ya, itu kan diteliti sudah sejak lama ya, di secara ilmiah sejak tahun 1949 ini diteliti posisi daripada bahtera atau kapal Nabi Nuh alaihissalam, kemudian digali oleh antropolog ya, dipimpin oleh Profesor Ron White di Turki sejak tahun 1977, diteliti ulang. Kemudian kalau 1949 itu dipotret dari udara gitu ya, di ketinggian 14.000 kaki. Kemudian ini foto-foto tahun 99 sampai 2000 ya, pegunungan Ararat yang tertutup dengan salju dan sebagainya. Kemudian ini perahu, Bapak Ibu bisa dilihat ya di di Google lah, lihat seperti apa gitu. Ya kalau 3000 tahun sebelum Masehi ya, kan 3.900, 4.000 kurang ya. Kemudian ini tahun taruhlah 2020, berarti berapa tahun Bapak Ibu ya? 5.000 ya, kurang lebih ya, 5.000 tahun berarti. 5.000 tahun sudah jadi seperti apa gitu ya. Kemudian sampai diukur panjangnya, lebarnya ya, termasuk strukturnya pada masa itu, termasuk lapisan-lapisannya oleh para arkeolog dipelajari. Kemudian setelah dibersihkan, bentuk asli dari perahu Nabi Nuh alaihissalam yang sangat kuno tetapi ternyata canggih gitu ya. Di dalam perahu inilah Nabi Nuh alaihissalam bersama orang-orang yang beriman itu kemudian diselamatkan, dan tidak banyak yang beriman. Ada yang mengatakan hanya 80 atau kurang dari 100. Jadi ratusan tahun beliau berdakwah hanya dapat, ya kalau 80 600 tahun berarti satu tahunnya berapa orang Pak? Satu orang ya. Siapa yang sanggup pendakwah yang 10 tahun hanya satu orang gitu ya, ngaji cuma satu orang ya. Kadang-kadang kan mohon maaf, yang saya rasakan ya Bapak Ibu, rasanya bangga kalau punya santri banyak gitu ya. Guru juga sama, bangga kalau punya siswa banyak. Padahal ternyata kalau kita lihat-lihat memang
banyak ya bagus juga, tetapi kadang-kadang banyak ini kemudian menyebabkan kesombongan. Ini kan malah berbahaya sebetulnya. Wah, saya hebat, udah kalau seperti itu bisa takabur, bisa sombong dan sebagainya. Padahal kita ajarkan saja apa yang bisa kita ajarkan. Kalau Bapak Ibu bisa mengajarkan alif-alifan, itu kan luar biasa sebetulnya. Maka saya sering kepada santri itu, nak, kalau kalian pulang ke rumah, maka kalian harus temui guru yang pernah mengajarkan alif-alifan, karena mereka lah sebetulnya yang sangat berjasa mengenalkan huruf hijaiyah, mengenalkan Al-Quran dengan sabar, mungkin berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun, sehingga engkau bisa membaca Al-Quran. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kemudian selanjutnya adalah amal-amalan Nabi Nuh alaihissalam ya. Beliau itu di dalam Al-Quran dijuluki sebagai hamba yang pandai bersyukur. Innahu kana abdan syakura. Ini ada dalam surah Al-Isra ayat 3 ya. Dzurriyyataman hamalna ma'anu innahu kana abdan syakura. Nah, beliau itu setiap makan, minum, memakai pakaian dan sebagainya senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena tahmid itu alhamdulillah. Ini ciri khas orang-orang yang soleh. Dan saya menemukan di dalam kitab At-Tibyan ya, karya Imam Nawawi, Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita. Bapak Ibu, kalau kita minum, di hadis itu minum ya. Misalnya ketika, kan kalau kita minum bismillahnya 1 kali saja gitu ya. Nanti minum lagi nggak bismillah kan? Rata-rata gitu ya. Baru udah selesai kita makan, alhamdulillah ya, ditutup. Nah, di dalam hadis itu sebutkan setiap kita minum, meneguk itu baca basmalah. Ketika mau basmalah, selesai alhamdulillah. Meneguk lagi basmalah, selesai alhamdulillah. Terus seperti itu. Maka hikmahnya apa? Selama air tersebut ada di dalam tubuh kita, insya Allah jika Allah menghendaki, jangankan perbuatan sikap, pikiran untuk berbuat jahat saja tidak ada. Pikiran berbuat jahil misalnya, merugikan orang, itu tidak ada. Ya, kenapa? Karena di dalam tubuhnya ada air yang dibacakan basmalah di awalnya dan diakhiri dengan hamdalah. Seolah-olah itu imunitas ya. Imunitas yang ada di dalam tubuh kita. Nah, ketika airnya dibuang, nah baru kemudian ya pikiran yang tidak baik itu muncul kembali dan sebagainya. Itu kira-kira terapi ya. Terapi supaya kita ini terjaga dari hal-hal yang negatif atau dari dosa dan noda. Sebagaimana dalam prolog kemarin ya, inti atau aksiologi dari puasa itu kan la'allakum tattaqun, supaya kita takwa. Sebetulnya tidak hanya puasa, salat juga la'allakum tattaqun. Bahkan dalam surah Toha itu wa aqimis sholata lidzikri, dirikanlah salat lidzikri, untuk mengingatku, kata Allah. Makanya Bapak Ibu, kita berusaha berupaya semaksimal mungkin ketika kita salat, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, di dalam hati kita tidak ada yang lain, tidak ada istri kita, tidak ada suami kita, tidak ada yang lain kecuali hanya Allah. Walaupun susahnya bukan main. Makanya kata Syekh Ahmad Nahrawi, gurunya Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani, ya, orang kita, ulama kita, khusyuk itu tidak termasuk rukun dan tidak termasuk syarat. Tetapi paling tidak khusyuk itu wajib dalam salah satu rukun saja. Sebab ya saking sangat sulitnya, paling tidak dalam salah satu rukun saja kita khusyuk gitu. Khusyuk itu apa ya? Kita menyadari, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak katanya ketika kita takbiratul ihram. Itu kan 3 rukun sekaligus ya. Berdiri, takbiratul ihram itu Allahu Akbar, kemudian yang satu niat, itu kan berbarengan, muqtaronan bi fi'lihi, ya kan? Kalau mengangkat tangan hukumnya sunnah, ya.
tidak termasuk rukun. Tapi kan sayang punya tangan nggak diangkat, nggak dapat pahala nanti. Maka ketika kita Allahu Akbar, kenapa Allah itu kan kalau dalam tajwid mestinya 2 harkat ya. Tetapi di situ agak panjang. Allah itu sebetulnya hati kita ketika sambil niat, ya Allah saya niat sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat, adaan itu dilaksanakan pada waktunya, ya. Makmuman jadi makmum atau imaman jadi imam. Kalau sendirian ya sudah adaan saja atau munfaridan misalnya kan. Karena Allah Ta'ala mengkoneksikan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu kan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ada yang mengulangi sudah bar begini, kemudian takbir lagi, itu karena memang mungkin belum ini koneksinya, belum pas gitu ya. Dan oleh karena itu disitulah pentingnya konsentrasi gitu ya, menghubungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis Anas diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi hamba yang jika ia makan dan minum senantiasa mengucapkan pujian, tahmid, alhamdulillah. Kemudian puasanya Nabi Nuh alaihissalam. Abdullah bin Amr mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda, Nabi Nuh sepanjang tahun atau sepanjang masa berpuasa kecuali pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, ya, hari-hari yang memang tidak boleh. Kemudian sementara hadis riwayat Tobroni meriwayatkan dengan redaksi yang sama, hanya saja ada tambahan, Nabi Daud berpuasa setengah tahun. Ya, setengah tahun karena memang kan puasanya itu ya selang-seling. Senin puasa, Selasa berbuka, Rabu puasa, Kamis berbuka dan seterusnya. Sementara Nabi Ibrahim alaihissalam berpuasa 3 hari pada setiap bulannya. Nah, itu Nabi Ibrahim, ya. Kemudian Nabi Nuh berpuasa sepanjang tahun kecuali Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, kan pertanyaannya, masa kan Idul Fitri belum ada waktu itu, gitu kan? Ya memang idnya belum ada, tapi harinya sudah ada. Kemudian wasiat Nabi Nuh alaihissalam ketika beliau wafat, ya, beliau kumpulkan putra-putranya, kemudian beliau berwasiat agar senantiasa bertauhid, membumikan kalimat la ilaha illallah, juga digandengkan dengan kalimat tasbih dan tahmid. Kemudian yang kedua beliau wasiat kepada putra-putranya, tadi Sam, Ham, Yafus itu, agar tidak berbuat syirik dan sombong. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kemarin saya setelah ngaji kan takziah ya, Wahji Pipin umur 86 tahun ya, beliau wafat. Tapi di situ ada adiknya, saya juga baru tahu, ternyata suaminya sudah wafat Juli yang lalu. Apa beliau cerita? Beliau cerita begini, suami teteh, dia bilang gitu, wafat hari Kamis dalam kondisi sedang puasa dan tidak sakit, sehat aja udah. Ya, nggak kelihatan lah, nggak ada gejala gimana. Habis sholat duhur, kemudian minta di dipeluk atau diusap gitu kan. Ujug-ujug minta tolong bimbing saya baca talkinin saya gitu. Talkin itu la ilaha illallah. Tolong bimbingan saya baca la ilaha illallah. Dibimbing itu, diusap, kata istrinya, ini cerita istrinya, diusap wajahnya ya sudah sok ikuti atuh la ilaha illallah. Beberapa kali wafat, ya, sampai si tetehnya juga nangis juga itu. Saya nggak menyangka ini kayak mimpi katanya, kan nggak sakit nggak apa, ya itulah ajal gitu ya. Ya wallahu alam secara medis, karena ada yang mengatakan juga ketika wafat itu mungkin ada ya sakit atau apa gitu ya. Apa jantung atau apa, saya kurang begitu tahu lah gitu ya. Tapi kira-kira ada yang seperti itu. Kan ada juga yang sedang lari gitu ya, hahehoh capek istirahat wafat. Bahkan yang sedang futsal malam-malam, makanya olahraga malam itu kan nggak bagus sebetulnya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, selanjutnya umur Nabi Nuh alaihissalam. Ketika badai tufan dan banjir melanda, umur Nabi Nuh itu 600 tahun. Setelahnya beliau hidup 350 tahun sehingga umur beliau 950 tahun. Nah, salah satu
umur atau angka yang disebutkan di dalam Al-Quran, ini umur Nabi Nuh alaihissalam. Di dalam surah Al-Ankabut ayat 14, Allah berfirman, falabitha fihim. Nuh itu tinggal bersama kaum Bani Rasaib alfasanah, 1000 tahun illa khamsina aman, kurang 50 tahun, berarti 950 tahun. Ya, walaupun ada riwayat yang lain 1300, 1780 tahun, tapi tentu itu lemah gitu ya. Kemudian keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Riwayat Sa'id bin Abi Urwah dari Qatadah. Beliau berkata, seluruh manusia itu dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga umat manusia itu keturunan dari putra Nuh, yaitu Sam, Ham, dan Yafus. Sementara penelitian Profesor Dr. Rusdi Al-Badrawi, ini beliau dosen Jamiatul Qahirah, Universitas Kairo, angin taufan dan banjir pada masa Nabi Nuh alaihissalam itu bersifat khusus, meliputi Irak, Syam, Laut Mediterania, Palestina, Libanon, dan sebagian wilayah Arabia. Sedangkan yang lainnya tidak terkena seperti Mesir, Persia, India, Asia Tengah, Asia Tenggara, yang merupakan notabene keturunan Qabil, karena Qabil kan lari ke Asia ya, ke Asia Tenggara. Kemudian riwayat yang lain dari Samroh bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa Sam adalah nenek moyang Arab, disebut bangsa Semit. Kemudian Ham adalah nenek moyang Ethiopia. Ethiopia itu Najasyi ya, Afrika. Yafus adalah nenek moyang Rumania, Arum, Eropa berarti. Jadi Amerika, Australia nggak disebut gitu ya. Asal usulnya dari sana. Ibnu Katsir berkata bahwa yang dimaksud dengan bangsa Romawi adalah Romawi awal, yaitu bangsa Yunani yang dinisbatkan kepada Rumi ibnu Laito, ibnu Yunan, ibnu Yafus, ibnu Nuh alaihissalam. Jadi bukan Romawi modern, karena bangsa Romawi asal usulnya dari Yunani. Kemudian riwayat Sa'id bin Musayyab berkata bahwa ketika ketiga anak Nuh mempunyai 3 anak, yaitu Sam yang melahirkan bangsa Arab, Persia, Romawi di sini ya. Kalau versi Sa'id ini, Yafus itu Turki, Thakalibah, Ya'juj Ma'juj. Kemudian Ham, Kipti, Sudan, Barbar. Yafus itu termasuk juga Asia ya. Nah, ini keturunan Yafus dan Ham. Ini sampai beliau meneliti sampai disebutkan nama-namanya, kemudian juga tahunnya ya, penyebarannya juga sama. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dari kisah Nabi Nuh alaihissalam ini yang umurnya panjang-panjang tentunya gitu ya. Kemudian beliau termasuk ulul azmi, sabarnya luar biasa. Ratus tahunan beliau berdakwah tapi tidak banyak pengikutnya. Ini juga sebetulnya menjadi tasliyah bagi kita bahwa ketika ketika pengajian kita tidak banyak, atau kalau pesantren santrinya tidak banyak gitu kan. Dan memang yang soleh-soleh itu kan mukhtar, mustafa, itu pilihan. Sama dengan halnya sekarang kita ini di awal ya, 10 hari pertama itu rahmat Allah Subhanahu wa taala, masjid itu kan kecil. Artinya ya karena penuh gitu ya. Nanti sudah mulai nih masuk fase 10 kedua, 11 sampai 20 itu fase yang semifinal ya, mulai berkurang gitu ya. Nanti ketika 10 hari terakhir semakin masjid ngelegaan ya. Yang padat itu di mall, di pusat-pusat perbelanjaan dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, artinya bahwa seharusnya yang padat itu 10 hari terakhir. Kalau Bapak Ibu lihat di YouTube ya, sekarang kan kita juga bisa lihat Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Begitu mereka semakin ke tengah, semakin ke akhir, itu hotel makin mahal Bapak Ibu. Dan itu udah nggak masuk logika harganya itu, ya. Sudah bukan harga umum itu ya. Tetapi padatnya luar biasa. Karena memang mereka mengetahui fadilah, dalam sebuah keterangan disebutkan kan,
umroh di bulan suci Ramadan itu pahalanya seperti haji. Kemudian juga hadis umum yang menyatakan bahwa ibadah sunnah di bulan suci Ramadan itu kan seperti ibadah wajib di luar bulan suci Ramadan. Ibadah wajib di bulan suci Ramadan itu sampai 70 kali lipat di bulan-bulan biasa. Makanya sayang kalau sholat 5 waktu sendirian. Maka kita alangkah baiknya selama sehat, selama kuat gitu kan. Bahkan ya sakit sedikit, kita langkahkan kaki kita ke masjid untuk memakmurkan. Jangan sampai ketinggalan sholat 5 waktu berjamaah. Karena kalau ke masjid itu langkah-langkahnya dihitung gitu kan. Masuk ke masjid ada tahiyatul masjid, kan di rumah nggak ada Pak tahiyatul bait. Nggak ada di rumah itu. Qobliyah ba'diyah ada gitu kan. Yang ada tahiyatul masjid itu ya di masjid. Nah, kita bisa selain melangkahkan kaki juga menyehatkan. Kan satu hari itu berapa langkah Pak kita harus? Ya 1.000 apa 10.000 Pak? Ya seharusnya kan. Nah, bahkan kalau kita mau mengikuti Nabi ya, ke masjid itu pergi dan pulang itu jalannya berbeda, katanya begitu, itu ya. Jadi misalnya perginya lewat kemana, pulangnya lewat kemana, nguriling gitu ya. Ya etang-etang olahraga lah. Nah Bapak Ibu yang Allah muliakan, artinya memang sayang kalau kita tidak memaksimalkan, termasuk membaca Al-Quran ya. Saya lihat ibu-ibu itu luar biasa ya, menghatamkan Al-Quran. Karena Al-Quran itu tidak hanya dibaca ya, didengarkan saja. Kan ayatnya jelas ya, wa idza quri'al Qur'an, apabila Al-Quran dibaca fastami'u kan, satu dengarkan, wang situ regepkeun, ulah ngobrol, kira-kira gitu kan. Supaya apa? Kita mendengarkan, kita diam, la'allakum turhamun, supaya memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagi kaum hawa yang sedang haid, kan yang tidak boleh itu membaca. Dalam hadis kan gitu ya. Yang tidak boleh itu membaca, mendengarkan kan boleh. Ya kan? Mendengarkan boleh, mempelajari boleh. Kalau ada beberapa kalimat zikir yang itu kemudian Al-Qur'an tapi niatnya berzikir sebagaimana dalam hadis kan nggak apa-apa sebetulnya. Artinya bahwa kaum hawa jangan merasa kecil hati. Kan kadang-kadang gini, aduh abdi mah 15 dinten teu tiasa puasa gitu kan, nggak bisa baca Al-Quran. Oh nggak usah panik, nggak usah kecil hati, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab saya juga kadang-kadang begini ya, merasa kasihan juga kepada beberapa lembaga Al-Quran yang memaksakan ketika santriwatinya itu halangan, dia paksakan membaca Pak. Ya kan, padahal dalam hadis itu jelas larangannya. Sudah nggak apa-apalah. Ini kan menghambat, jadi targetnya kurang. Ya nggak apa-apa gitu kan. Karena itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kan yang dilarang itu membacanya. Kalau di dalam hati ya kan boleh, mendengarkan, mempelajari boleh dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, oleh karena itu marilah kita teladani apa yang akhlak-akhlak yang dicontohkan terkhusus Nabi Nuh alaihissalam yang begitu sabarnya luar biasa. Kemudian juga ada beberapa pelajaran ya. Jadi kalau ternyata, mohon maaf nih kalau memang terjadi ya, dan di keluarga itu kan ujian itu macam-macam. Ada ujian yang datangnya mohon maaf dari mertua, dari mitoha gitu ya. Ada ujian yang datangnya jadi pasangan kita. Ada ujian yang datangnya dari anak kita. Ada ujian yang datangnya dari tempat pekerjaan kita. Macam-macam itu. Jika ada keluarga yang ujiannya dari anak, maka lihatlah kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh memang protes kepada Allah. Tapi kemudian Allah ajarkan, innahu laisa min ahlik. Hei Nuh, Kan'an itu tidak termasuk keluargamu. Kalaupun aku berjanji kepadamu menyelamatkan keluargamu, keluarga mereka. Jangankan keluarga, bukan keluarga saja diselamatkan. Syaratnya apa? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu amalun ghairu sholih, dan Kan'an itu amal yang tidak baik. Jadi kalau secara letterlek, kalau kita punya anak,
anaknya itu durhaka, itu amal yang tidak baik kayak gitu. Maka kan termasuk yang idza mata ibnu Adam, apabila manusia wafat in qata amalu, semua amalnya terputus. Maksud semua amal terputus itu ya memang mayit sudah tidak bisa beramal. Ya, karena sudah wafat kan gitu. Tapi illa min salasin, ada kepengecualian, kecuali 3. Sedekah jariyah kan gitu ya. Sedekah jariyah, yang kedua doa ya, anak yang soleh dan solihah. Yang ketiga apa Pak? Satu lagi. Kok saya lupa? Ada yang tahu Pak? Yang ketiga. Au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang diamalkan. Walaupun kita hanya tahu sedikit, tapi kita amalkan, kan gitu. Itu ilmu yang bermanfaat. Karena Allah juga menyindir orang yang berilmu tapi tidak mau beramal. Dalam surah As-Saff itu, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah murka kepada orang yang dia tahu, dia berilmu, tapi dia tidak mau mengamalkan. Di dalam hadis disindir, kata Nabi, orang berilmu yang dia mengajarkan kepada orang lain tapi dia tidak mengamalkannya, itu seperti lilin. Lilin itu kan menerangi sekitarnya tapi dirinya terbakar. Nah, itu sindiran untuk orang-orang yang berilmu gitu ya. Jadi kita juga harus hati-hati. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kemudian selain itu juga Nabi Nuh ini kan termasuk ulul azmi ya, fasbir. Di surah Al-Ahqaf ya kalau tidak salah, itu disebutkan. Jadi kesabaran yang sungguh luar biasa. Bahkan dalam surah Al-Baqarah ayat 45 ya. Kemudian juz 2 juga sama itu. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ketika kita memiliki problematika atau masalah, karena tidak ada manusia ya di dunia ini ya masalah tidak akan pernah berhenti. Orang mau lulus S1 kan harus bikin masalah itu. Bikin skripsi ya, tesis, disertasi, walaupun sekarang ada AI Pak, AI ya. Yang sungguh luar biasa gitu ya. Tapi apakah teknologi ini bikin orang pintar atau sebaliknya gitu ya, dan sebagainya. Tergantung kan, tergantung orangnya. Artinya ketika dia akan naik karir atau dia akan memiliki status yang lain, maka di situ ujian-ujian, masalah itu tidak akan pernah berhenti selama kita hidup. Ya, setelah kita kita wafat, justru masalah itulah dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Al-Qur'an, kuncinya ketika kita memiliki masalah, wasta'inu, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan 2 hal. Ini 2 hal makro ya, bisabri was-shalah, sabar dan salat. Nanti di juz 2 diulang lagi. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, karena yang mampu sabar dan salat itu kan orang beriman. Yang mampu memakmurkan masjid kan orang yang beriman. Surah At-Taubah, Allah berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir." Orang yang mampu memakmurkan masjid, meramaikan masjid dengan beribadah, merekalah yang iman kepada Allah dan hari akhir dengan keyakinan yang penuh. Semakin takut kepada Allah, maka kita akan semakin terhindar dari kemaksiatan. Wallahu alam. Itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu sehat selalu, Allah anugerahkan rezeki yang banyak supaya kita mampu membantu saudara-saudara kita. Juga semoga Bapak Ibu semuanya Allah anugerahkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, juga turunan yang soleh dan solihah. Insya Allah esok kita akan berkisah tentang kisah Nabi Hud alaihi salam. Benar hakikatnya dari Allah, salah dari kehilapan saya. Billahi taufik wal hidayatul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Boleh, mangga. Mangga Ibu. Oh, di rumah? Ya. Sholat syuruk? Ya, baik. Bapak Ibu, pertanyaan sangat bagus.
Kan biasanya kita sholat syuruk itu di masjid ya, karena menyambung dari subuh gitu kan. Setelah subuh kemudian kita i'tikaf, apakah membaca Al-Quran atau kajian seperti hari ini. Begitu syuruk tiba, kemudian kita sholat syuruk yang pahalanya seperti umroh kan. Pertanyaannya, apakah di rumah bisa seperti itu? Bu, di dalam hadis tidak disebutkan secara khusus masjid, tetapi sholat subuh. Dan setelah subuhnya itu dia ada kaitan langsung apakah berzikir atau membaca Al-Quran sambil menunggu syuruk. Nah begitu nyambung dengan syuruk, maka dia sholat syuruk atau sholat isyraq gitu. Jadi boleh, silahkan saja. Apalagi mohon maaf ya, kalau ibu-ibu kan karena sibuk atau apa, mungkin nggak sempat ke masjid dan sebagainya, kadang sholatnya di rumah kan gitu ya, karena urusan sudah selesai sebelum subuh ya, sebelum sahur kan sudah selesai, nyuci apa semua sudah selesai, sambil menunggu kita berzikir. Tetapi kalau begini Bu, kalau ada setelah sholat subuhnya bebersih dan seterusnya, nah ini mungkin keluar dari hadis itu. Nah mungkin sholat duha saja udah, nggak sholat syuruk. Walaupun ada yang mengatakan apa bedanya isyraq dengan duha? Beda. Isyraq itu terbit, duha itu matahari sudah meninggi ya, kira-kira setombak kecil lah gitu ya. Kalau jam bukan masalah jam sebetulnya, ya tergantung mataharinya ya. Tetapi adat atau kebiasaan ini kan hisab ya. Dalam Al-Quran disebutkan 2 kali dalam surah Yunus, dalam surah Al-Isra, lita'lamu adadas sinina wal hisab, sehingga diketahui misalnya syuruk hari ini jam berapa Pak? 5 berapa? Dari adzan subuh berapa menit Pak? Berapa jam? 1 jam berapa menit? Berapa? 1 jam 10, berarti 80-an ya. Ya kurang lebih itu. Tapi kan tidak persis setiap hari begitu kan. Ada fluktuasinya. Nah, kalau duha itu kan rata-rata ya ini kebiasaan saja. Kalau alum kan nggak kelihatan Bu ya. Itu 6:30 kan. Rata-rata 2 jam. Tadi ya 120 menit atau 125, 102 dan seterusnya lah. Sebab kalau mendung kan nggak kelihatan Pak, gitu ya. Itu salah satunya. Dan waktu duha itu sampai kapan? Sebetulnya sampai terus qobla zawal. Maka ada orang mengatakan Pak, terutama ketika salat Jumat Pak ya, itu dia sholatnya 2 rakaat itu sholat apa ya, gitu kan? Walaupun ada yang mengatakan itu ya kalau tahajud mah tahajud kesiangan, ya Pak Haji ya. Kan tahajud masih boleh Pak, 5 menit, imsak itu kan 10 menit ya, 10 apa 15. Pokoknya sebelum adzan subuh, tahajud masih bisa. Walaupun orang menyebutnya tahajud kaberangan. Duha juga sama, sebelum adzan zuhur itu masih bisa, tapi duhanya kasiangan gitu kan. Seperti itu Bu. Harus ada jeda. Nggak bisa ya, kayak kita Idul Fitri, Idul Adha kan nggak bisa, misalnya pas syuruk atau Idul Fitri nggak bisa karena waktunya berbeda, duha syuruk gitu. Jadi harus pas. Nggak tahu ya di jam ada nggak waktu duha gitu ya, nggak ada. Tapi kira-kira begitulah. Kalau menurut kebiasaan itu ya 120 menit ya, atau 125 menit gitu Bu. Ada lagi Pak? Mangga? Atau cekap? Cukup ya? Nah, terima kasih banyak. Benar hakikatnya dari Allah, salah kehidupan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.